Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini tim Kampung Aswaja berkesempatan untuk menelusuri jejak makam wali besar yang menjadi leluhur Raja-Raja Mataram Islam, yaitu Ki Ageng Wanasaba. Nah, bagaimanakah kehebatannya? Simak terus video ini, jangan di-skip. Komplek makam Ki Ageng Wanasaba berada di Dukuh Wanasaba, Desa Plobangan, Kecamatan Silomerto, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Lokasinya sekitar 12 km dari alun-alun kota Wonosobo dan 3,5 km dari Jalan Raya Wonosobo Banjarnegara. Untuk mencapai komplek makam ini, setelah melewati gapura utama Desa Plobangan, dilanjutkan berjalan sejauh 450 meter sampai ke pintu utama makam. Akses jalan sudah beraspal dan bisa dilalui dengan menggunakan bus 3/4. Sementara untuk bus besar masih kesulitan jika kita mengingat jalan masuknya yang masih sempit. Nah, di pintu masuk utama kita akan disambut dengan rumah dinas juru kunci makam, yaitu Mbah Pono. Nilai kami, ning kula lanjutan, sering mantap untuk kula sering beri kopi-kopi. Kemudian kula manggen kula wonten jarak sari kula. Wonten kita terus urip terus sejak tahun 1970. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setelah sowan sebentar ke Mbah Pono, kemudian dilanjutkan menapaki beberapa puluh anak tangga menuju tempat makam Ki Ageng Wanasaba, yang lokasinya tepat berada di atas bangunan rumah dinas tersebut. Jalan ini sudah dibuat permanen dengan beton dengan pembatas dari tralis besi. Cungkup makam Ki Ageng Wonosobo juga sudah dibuat permanen yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian utama, aula, dan bagian teras. Antara teras dan bagian utama makam dibatasi dengan dinding rapat dengan akses 2 pintu dan beberapa jendela. Tidak jauh dari cungkup makam Ki Ageng Wanasaba terdapat makam kuno yang berada di bawah pohon besar. Makam ini diyakini adalah makam ibunda beliau, yaitu Dewi Nawangsih. Selain itu, di sekitar makam Ki Ageng Wanasaba juga terdapat 3 makam kuno. Menurut masyarakat, ketiga makam itu juga merupakan pendahulu, seorang ulama yang sejaman dengan Ki Ageng Wanasaba. Secara keseluruhan, komplek makam ini sudah mengalami sentuhan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017. Ki Ageng Wanasaba yang juga dikenal sebagai Syekh Ngabdullah atau Ki Ageng Dukuh adalah tokoh ulama besar dari Grobogan. Jasa beliau yang sangat besar adalah mengubah hutan belantara menjadi pemukiman yang kemudian disebut dengan Wanasaba, yang artinya wana atau wono adalah hutan, sementara saba atau sobo berarti dibuka. Iya, Wonosobo ingkang bebes kalau terjadinya kota Wonosobo. Jadi dari sini pindah atau boyong. Dulu awal masa-masa pemerintahan waktu zaman Mataram itu, iya, Wonosobo posisi letaknya di Dukuh Wanasaba, Desa Plobangan, Kabupaten Wonosobo. Di Dukuh Wanasaba niki Raden Joko Sepuh. Asmanipun ning turunan saking Prabu Mojopahit ya. Ki Ageng Wonosobo adalah putra dari Raden Bondan Kejawen yang juga dikenal sebagai Raden Lembu Peteng. Sementara ibunya bernama Dewi Nawangsih yang merupakan putri dari Ki Ageng Jagatarup dan Nawang Mulan. Kelahiran Ki Ageng Wonosobo sangat sosial.
niku saking kados Ki Ageng Wonosobo niku 3 serang kene Ki Ageng Wonosobo kakak berani. Nek Ki Ageng Wonosobo kan ingkang baik. Ingkang nomor kalih Ki Ageng Utamadi. Nomor 3 Nyai Gerah, satu-satunya anak Brawijaya dan anak turunan Joko Tarub. Nggih, niku 3 niku turunan saking Ki Joko. Setelah menikah, Ki Ageng Wanasaba memiliki 2 orang anak, yaitu Raden Madipandan dan Roro Jinten. Raden Madipandan atau Ki Ageng Pandanaran mempunyai putra Ki Ageng Pakiringan, mempunyai putra Ki Ageng Saba, mempunyai putra Ki Sabajawi dan Nyai Sabinah. Kemudian, Nyai Sabinah menikah dengan Ki Ageng Pemanahan dan berputra Panembahan Senopati. Sementara Roro Jinten Wangi mempunyai putra bernama Roro Mas Pandan Wangi, mempunyai putra Roro Mas Pandan Janten, Roro Mas Janten Waskito Jawi yang lalu dinikahi oleh Panembahan Senopati dan berputra Susuhunan Hanyokrawati. Nah, untuk mengetahui siapakah beliau dan apa saja keistimewaannya, berikut kami telah merangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, Ki Ageng Wanasaba sebagai perintis Kesultanan Mataram. Tokoh utama perintis Kesultanan Mataram adalah Ki Ageng Pemanahan, Ki Jurumartani, dan Ki Panjawi. Mereka ini dikenal dengan 3 serangkai Mataram. Di samping itu, banyak perintis lainnya yang dianggap berjasa besar terhadap terbentuknya Kesultanan Mataram, seperti Ki Ageng Wanasaba, Ki Ageng Ketas Pandawa, Ki Ageng Ngerang, dan tokoh lainnya dari keturunannya masing-masing. Yang kedua, dijuluki Syekh Ngabdullah. Julukan Syekh Ngabdullah ini melekat pada Ki Ageng Wanasaba ketika ia melakukan perjalanan ke Cirebon untuk mendapatkan pengajaran dari Sunan Gunung Jati. Berkat kecerdasan dan kealimannya, ia kemudian diangkat sebagai menantu oleh Sunan Gunung Jati dan namanya diubah menjadi Syekh Kapitullah atau Syekh Abdullah Al-Akbar sebagai sebuah penghormatan. Yang ketiga, menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ki Ageng Wanasaba dipercaya dan diyakini sebagai penyiar agama Islam di Kabupaten Wonosobo yang telah melanglang buana ke berbagai tempat dalam rangka mencari ilmu sekaligus berdakwah. Nah, pada zaman Kerajaan Demak, Ki Ageng Wanasaba diutus untuk menyebarkan agama Islam di Wonosobo dan diberi gelar Ki Gede Wanasaba. Mengutip dari artikel jurnal berjudul Islamisasi di Wonosobo pada masa Demak dan Mataram Islam karya Ida Nur Azizah, mayoritas masyarakat Wonosobo masih menganut agama Hindu Buddha kala itu. Nah, demikianlah beberapa keistimewaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Ki Ageng Wanasaba. Semoga dengan sowan ke makam beliau kita akan lebih lagi memahami sejarah dan menghormati para leluhur penyebar agama Islam di Nusantara. Dan semoga kita semua mendapatkan barokahnya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.